beliau tidak pernah lepas dari belangkon. Mungkin ketika tidur juga masih dipakai itu. Hanya 2 orang yang bisa mengangkat belangkonnya itu. Pak Kiai Sastro sendiri dan Bu Nyai Arifah, saya kira istrinya. Selain itu nggak ada yang bisa melepas belangkonnya itu. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, rekaman perjalanan Presiden Gus Dur, itu hampir selalu ada Pak Kiai Sastro di sampingnya itu. Nggak tahu apa hubungannya beliau dengan Gus Dur. Nanti insya Allah Mbak Yeni, Putri Gus Dur juga akan bergabung dengan kita. Mudah-mudahan bisa secara langsung ya. Tapi kalau tidak, beliau sudah menyatakan akan mengirimkan video ya. Karena Mbak Yeni kebetulan juga mengantar ibunya Sinta Nuria Wahid ke Yogyakarta pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai Sastro ini rumit ya. Karena beliau ini kiai, ya ngaji juga. Kalau beliau memberikan pengajian itu bisa menyihir para hadirin ini karena mempunyai kemampuan yang luar biasa lah dalam berdakwah. Tapi beliau juga seniman, budayawan ya, musisi ya. Ada seorang musisi nasional itu yang sangat mengagumi Pak Kiai Sastro. Enggak saya sebutkan nanti GR. Yang sangat mengagumi. Jadi menguasai beberapa jenis alat musik ya, kemudian genre musik tahu, dan tapi yang lebih menarik itu bisa mentransformasikan musik itu ke dalam dakwahnya ya, ke dalam alat-alat musik tradisional yang digandrungi oleh umat Islam di Indonesia. Nah, ini yang juga keren. Tapi beliau juga sosiolog ya, karya disertasinya sudah diterbitkan juga ya, Pak. Iya. Itu tentang kelas ongkang-ongkang kalau nggak salah apa itu ya. Nah, teman-teman sekalian, buku ini tebal sekali, 336 halaman. Ini adalah kumpulan muhasabah beliau di media sosial ya, di Facebook kemudian di WhatsApp. Saya itu bersama dengan Pak Kiai Sastro itu di beberapa grup WhatsApp. Tapi hampir beliau ini tidak pernah ngobrol ya. Tidak pernah ikut terlibat. Padahal menurut kami kadang-kadang lucu ya obrolan kita itu, tapi ya biasa aja. Jadi kayaknya sibuk dengan dirinya sendiri ya, sesekali lah ikut komentar. Tapi selebihnya beliau sangat aktif merespon beberapa kejadian terkini ya. Di dalam tulisan yang ringkas tapi sangat mengena. Dan itu rutin dilakukan oleh beliau. Dan disebutkan tadi beliau ngomong, selain buku ini yang tebal ini, kumpulan 335 halaman ini, bahkan ada persiapan buku juga yang kira-kira dikumpulkan sama seperti ini. Wah, luar biasa. Ini mulai ditulis tahun 2017 ya. Mulai tahun 2017, edisi selanjutnya juga insya Allah akan terbit juga. Nah, buku ini juga banyak sekali endorsement-nya ini, saya sebutkan nih. Ini kalau dituruti endorsement-nya bisa penuh endorsement-nya. Ada dari Pak Prof. Mahfud MD, kemudian ada dari Pak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ, kemudian ada dari Pak Eros Jarot, kemudian ada dari Pak Ahmad Suwaidi, ya. Kemudian dari Pak Profesor Aisyikam, kemudian dari Pak Ahmad Basaro, ya, DPR RI ya, PDIP ya. Kemudian dari Bim Bim ini, Sleng, temannya Mas Sastro ini. Kemudian ada dari Arman Maulana, kemudian dari Kikan juga. Kemudian dari Fadli, wah musisi-musisi juga ngasih endorsement untuk Pak Kiai Sastro. Kami ucapkan selamat mewakili Islam Nusantara Center, kami mengucapkan selamat kepada Pak Kiai Sastro atas penerbitan buku yang luar biasa di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami persilakan ke Pak Kiai Sastro untuk menyampaikan singkat ya terkait dengan buku ini, proses penulisannya segala macam sampai terbit menjadi buku dan kira-kira gambaran isinya, Pak. Ya, silakan Pak Kiai Sastro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prof. Amani, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saya hormati, sekaligus saya kagumi. Saya dari dulu sama beliau banyak belajar, cuma saya ini kan belajarnya ya sambil jalan begitu. Tapi beliau sangat menginspirasi, terutama waktu sama-sama jadi panitia di pertemuan ISIS. Waktu zamannya Pak Kiai Hasyim Muzadi. Kita sering bertemu, rumusin tema, rumusin penceramah internasional yang akan datang sama beliau. Kemudian ada
Mas Tommy Awi, ini sosok yang saya kagumi dari dulu, intelektual Nusantara yang khas gitu. Jadi banyak pemikir, banyak intelektual di Nusantara ini, tapi yang nyentrik, asik dan unik ini Mas Tommy di mata saya paling tidak. Gitu. Kemudian gitulah pokoknya, nggak tahu, pokoknya sehati lah sama dia itu. Kemudian Mas Suaidi, Dr. Suaidi, Dekan Fakultas Islam Nusantara Unisya yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mbak Yeni yang dalam perjalanan karena beliau sebetulnya sudah komitmen untuk hadir, tapi mendadak Ibu minta diantar ke Jogja pagi ini. Akhirnya beliau cuma mengirim video tanggapan untuk buku ini. Baik, buku ini merupakan suatu refleksi ya yang secara subjektif saya lakukan ketika melihat kenyataan hidup yang terjadi. Karena bagi saya realitas itu ya ayat kehidupan itu ya bagian dari ayat Tuhan yang disebut dengan ayat kauniyah. Sementara Quran hadis teks itu ayat kauliyah. Ayat kauliyah ini bisa berfungsi, bisa bermanfaat, bisa berguna dalam kehidupan kalau didialektikakan dengan ayat kauniyah. Maka ayat kauniyah ini harus kita baca, kita resapi, kita renungkan, kita maknai. Nah, itulah yang saya lakukan dalam muhasabah ini ketika melihat penggalan-penggalan peristiwa yang terjadi, terutama yang menjadi concern publik ya, yang menjadi perdebatan publik, saya mencoba itu menjadikannya sebagai bahan renungan yang kemudian saya tulis di sini. Betul kata Bu Prof. Amani tadi bahwa muhasabah itu adalah introspeksi diri, tapi diri di sini adalah pengertiannya diri bangsa itu, kebangsaan itu. Banyak misalnya ketika kan kalau saya menyebut di sini yang Baudrillard, salah tulis di situ mestinya BI, itu tulis BO. Itu kita sekarang sedang dalam era kontestasi gagasan, kontestasi kebudayaan, kontestasi wacana yang begitu ketat di depan publik ini. Maka kita harus bertarung di situ, berkontestasi di situ. Nah, tulisan-tulisan saya itu adalah bagian dari kontestasi ketika menghadirkan realitas itu ke dalam suatu wacana publik itu yang ada di medsos. Itu awalnya seperti itu. Saya mencoba satu memaknai realitas itu sebagai bahan renungan, kemudian hasil renungan dan makna yang saya sampaikan itu saya kontestasikan dalam dunia publik melalui medsos. Prosesnya seperti itu. Sehingga terjadi ada yang bentuknya counter discourse, ada yang bentuknya discourse provokatif dan lain sebagainya itu. Nah, saya tidak hanya belakangan, tidak hanya di medsos, tidak hanya di FB dan tidak hanya di WhatsApp, tapi akhirnya beberapa portal minta tulisan saya. Ada What You Think, ada Dunia Santri, ada Islam Santun, ada macam-macam itu. Sehingga ini yang mendorong saya akhirnya hampir setiap hari menulis itu. Dan berdasarkan laporan dari mereka itu, tulisan-tulisan saya itu dibaca rata-rata 1.000 sampai 5.000 orang di beberapa portal itu. Akhirnya ini menginspirasi teman-teman, Mas ditulis saja, dijadiin buku. Sayang kalau ini nggak dijadiin buku meskipun sudah banyak orang membaca di situ gitu. Nah, atas provokasi itu kemudian saya coba kumpulkan ulang, mengais-ngais mana yang terkumpul sejumlah ini. Ada terima kasih kepada Mas Saiful Arif yang Mas Saiful Arif kemudian sudah Mas di sini saya yang mengkompilasi mengelompok-kelompokkan. Mas Saiful Arif mengelompokkan sesuai dengan tema, genre dan lain sebagainya itu. Nah, itulah akhirnya terbit buku ini ketika Mas Milal kontak saya. Sebetulnya saya sedang mempersiapkan naskah untuk Kompas ini yang sebetulnya justru itu buku strategi kebudayaan Islam Nusantara. Ya, ada dua. Yang satu lagi adalah hasil tulisan-tulisan saya yang dalam bentuk artikel yang mendalam gitu ya, dengan referensi-referensi yang jelas. Itu juga sedang saya siapkan. Nah, saya menarik untuk menerbitkan buku ini karena berdasarkan penelitian ya, ada bukunya itu. Anak-anak sekarang ini cenderung berpikir berwawasan luas tapi nggak dalam gitu. Mereka nggak punya ketahanan cukup kuat untuk membaca artikel-artikel yang panjang dan dalam. Mereka lebih banyak membaca artikel-artikel yang pendek, yang efektif dan padat gitu, sehingga bisa dijadikan argumen-argumen singkat untuk merespon kenyataan. Jadi artikel-artikel pendek seperti ini yang ada di buku ini lebih mudah dibaca mereka. Nah, kalau untuk artikel panjang seperti yang ada di jurnal, yang ada di penelitian
yang ada di buku utuh secara itu mereka agak keberatan membaca ya. Nah itu hanya untuk konsumsi Mas Tommy Awi, peneliti, akademisi itu. Tapi untuk generasi milenial itu lebih suka membaca artikel-artikel pendek gitu ya, yang mereka bisa tahu. Ibaratnya melongok jendela lah. Buku ini kan kayak melongok jendela. Ada peristiwa, direspon. Nah kalau untuk memperdalam, mempertajam itu di buku yang selanjutnya, yang ada kerangka teoritik, hasil penelitian yang jelas. Insya Allah secepatnya akan terbit buku yang itu. Nah, saya kira itu proses penerbitan dan urgensi dari buku ini gitu ya. Saya mencoba melayani kecenderungan anak-anak milenial yang membaca, kesukaannya membaca artikel pendek. Sehingga pola pikir mereka itu luas tapi enggak dalam. Nah, kalau mau memperdalam, ya fase buku berikutnya. Saya kira itu, Mas. Terima kasih kepada para penanggap, kepada para narasumber yang sudah hadir, Mas Tommy, Mbak Yeni, Mas Dekan, Ahmad Suaidi, dan para pemirsa dan jamaah Zoomiyah dan YouTubiah yang hadir pada Facebookiah yang hadir pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kalau sudah diterbitkan ini menjadi ilmiah.